menjelaskan apa artinya daur air. Daur air adalah siklus yang terjadi secara berulang-ulang dan terus-menerus, mulai dari air yang ada di darat berubah menjadi awan hingga menjadi hujan dan kembali menjadi air. Yang pertama, yaitu evaporasi. Evaporasi merupakan salah satu tahap siklus hidrogen yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Evaporasi adalah penguapan air laut, air danau, ataupun air sungai yang dikarenakan adanya sinar matahari. Pada proses evaporasi bertujuan untuk mengubah air menjadi uap air atau gas sehingga bisa naik ke atmosfer. Pada proses ini terjadi perubahan molekul, yaitu molekul air di permukaan menjadi molekul uap air di atmosfer. Yang kedua, kondensasi. Kondensasi merupakan kebalikan dari evaporasi. Kondensasi atau pengembungan adalah perubahan wujud dari gas ke cair. Proses terjadinya kondensasi adalah ketika uap air di udara mengalir ke atas permukaan yang lebih dingin dari titik embun uap air. Kondensasi umumnya terjadi pada malam hari. Suhu udara berperan lebih penting dalam proses ini. Yang ketiga adalah presipitasi. Presipitasi adalah proses mencairnya awan akibat perubahan suhu udara yang tinggi. Pada proses inilah terjadinya air hujan. Apabila suhu di sekitar awan sangat rendah hingga mencapai 0 derajat Celcius, maka akan berpotensi menghasilkan salju. Yang keempat, transpirasi. Transpirasi yaitu proses uap air yang dibawa oleh tanaman dari akar melalui pori-pori daun kemudian berubah menjadi uap lalu dilepaskan ke atmosfer. Terjadinya proses ini dimulai dari absorb air tanah oleh akar tanaman yang kemudian ditransport melalui batang menuju daun dan lepaskan sebagai uap air ke atmosfer. 5. Sublimasi. Sublimasi sendiri memiliki makna yang diantaranya perubahan molekul cair menjadi molekul gas ke atmosfer. Namun penguapan yang terjadi adalah perubahan yang ada di kutub sehingga tidak melewati proses cair. Hasil air tak sebanyak proses yang lainnya dan tahap ini memerlukan waktu yang lebih lambat. Yang keenam adalah infiltrasi. Infiltrasi adalah suatu proses masuknya air ke dalam tanah sebagai akibat adanya gaya kapiler dan gaya gravitasi bumi. Laju peresapan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tekstur tanah, bahan organik tanah, kepadatan tanah, jenis dan jumlah tanah. 7. Adveksi. Adveksi merupakan suatu tahap yang tidak terjadi pada siklus hidrologi pendek, hanya berada pada siklus hidrologi panjang. Pada tahap ini yang terjadi adalah perbedaan awan dari suatu titik ke titik lainnya, atau disebut sebagai awan di langit yang menyebar. Perbedaan awan terjadi karena angin yang akan berpindah dari lautan ke daratan dan sebaliknya. Adveksi sebagai suatu penyebaran panas dengan arah horizontal ataupun mendatar. Gerakan ini kemudian membuat udara di sekitarnya menjadi panas.